Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana laporan rancangan sistem akuntansi dan analisis akuntansi pada industri khusus perusahaan riset dan pengembangan atau R&D teknologi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan research and development atau R&D teknologi. Nah, jadi di era digital saat ini itu perkembangan teknologi seperti AI dan IoT berkembang sangat cepat. Hal ini itu membuat perusahaan harus terus melakukan inovasi agar mampu terus bersaing. Karena itu, perusahaan R&D memiliki peran penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Nah, kegiatan ini itu bertujuan menciptakan produk, software, maupun inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, aktivitas R&D membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang, dan memiliki resiko yang cukup tinggi karena tidak semua penelitian itu pastinya berhasil. Nah, selain itu, hasil dari kegiatan R&D juga dapat menghasilkan aset tidak berwujud seperti paten dan software, sehingga menimbulkan permasalahan dalam catatan akuntansi, khususnya dalam menentukan apakah biaya dicatat sebagai beban atau dikapitalisasi menjadi aset. Oleh karena itu, pada laporan ini kami membahas perancangan sistem akuntansi dan analisis kebijakan akuntansi pada perusahaan riset dan perkembangan teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari PT Inovasi Teknologi Nusantara. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang riset dan juga pengembangan teknologi digital dengan fokus utamanya itu pada Artificial Intelligence atau AI dan juga Internet of Things atau IoT. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2022 dan berlokasi di Jakarta Selatan. Sebagai startup teknologi, perusahaan ini didukung oleh tim manajemen seperti Andika Pratama sebagai CEO atau founder, lalu ada Dr. Rina Maheswari sebagai CTO dan juga Budi Santoso sebagai CFO. Kegiatan utama dalam perusahaan ini adalah mengembangkan solusi teknologi seperti pengolahan data berbasis AI, otomatisasi sistem, dan perangkat pintar berbasis IoT. Jadi perusahaan ini tuh tidak hanya membuat produk teknologi, tetapi juga menawarkan solusi yang bisa membantu para klien untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga daya saing. Selain melakukan riset sendiri, perusahaan ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas, lembaga penelitian, dan juga perusahaan industri. Nah, dari sisi pendanaan, PT Inovasi Teknologi Nusantara ini memperoleh dukungan dari venture capital dan juga hibah riset pemerintah. Dana ini digunakan untuk pengembangan teknologi dan juga ekspansi usaha. Jadi secara umum, perusahaan ini dapat dilihat sebagai contoh perusahaan R&D teknologi yang banyak berhubungan dengan inovasi, kerjasama riset, dan juga pengembangan aset tidak berwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama dari R&D teknologi yang mana bisa kita lihat dalam PPT ini. Karakteristik R&D teknologi terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik kegiatan usaha dan resiko utama industri, yang mana juga bisa kita lihat di bagian sebelah kiri, yaitu di bagian karakteristik usaha. Yang pertama, industri ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena hasil riset belum tentu berhasil atau bisa dikomersialkan. Nah, yang kedua, membutuhkan investasi yang besar, terutama di tahap awal untuk pengembangan teknologi. Nah, yang ketiga, produk yang dihasilkan umumnya berupa aset tak berwujud seperti software atau sistem digital yang memiliki jangka panjang. Dan yang terakhir, perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan riset. Adapun yang di bagian kanan dari sisi resiko, yang pertama ada resiko kegagalan riset, di mana proyek bisa saja tidak menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, yang kedua, adanya ketidakpastian manfaat ekonomi sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam mengakui aset. Yang ketiga, ada resiko penurunan nilai aset, di mana jika teknologi yang dikembangkan tidak lagi relevan untuk digunakan. Dan yang keempat, tinggi biaya operasional yang harus dikelola dengan baik agar perusahaan tetap stabil. Jadi, dari karakteristik ini, industri memiliki potensi yang besar, tetapi juga resiko yang tinggi sehingga perlu pengelolaan yang tepat. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang digunakan oleh PT Inovasi Teknologi Nusantara. Jadi standar akuntansi ini diterapkan agar setiap transaksi perusahaan dapat dicatat secara tepat dan laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran kondisi perusahaan secara jelas dan transparan. Standar pertama yaitu PSAK 19 tentang aset tidak berwujud. PSAK ini mengatur aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti software, teknologi digital, dan hasil penelitian. Dalam perusahaan berbasis R&D, standar ini sangat penting karena sebagian besar kegiatan perusahaan berkaitan dengan pengembangan teknologi. Biaya riset biasanya dicatat sebagai beban, sedangkan biaya pengembangan dapat diakui sebagai aset jika memenuhi syarat tertentu.
Selanjutnya itu ada PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK ini mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak dan pelanggan. Pendapatan ini diakui ketika kewajiban perusahaan sudah dipenuhi, misalnya pada proyek pengembangan teknologi atau kerjasama penelitian. Kemudian terdapat PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Jika suatu aset atau proyek tidak lagi memberikan manfaat ekonomi, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai agar laporan keuangan tetap ada. Nah, selanjutnya, selain PSAK yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan menerapkan PSAK 16 tentang aset tetap. Standar ini mengatur pencatatan aset tetap sebagai komputer, laboratorium, dan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Terakhir yaitu ada PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Biaya pinjaman dapat dikapitalisasi jika digunakan untuk membiayai proyek pengembangan yang memenuhi syarat. Namun jika tidak memenuhi kriteria, maka dicatat sebagai beban periode berjalan. Jadi penerapan standar akuntansi ini membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi keterkaitan standar dengan aktivitas perusahaan, yang mana bahwa penerapan standar akuntansi di PT Inovasi Teknologi Nusantara saling berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Pertama yaitu ada PSAK 19 yang digunakan untuk mengakui aset tak berwujud seperti hasil pengembangan teknologi yang menjadi produk utama perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada PSAK 72 yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, misalnya dari kontrak kerjasama atau lisensi teknologi. Nah, yang ketiga ada PSAK 16 yang mengatur pencatatan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada PSAK 48 yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai aset tetap sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi, dengan penerapan standar-standar tersebut, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih relevan, akurat, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi dalam industri Research and Development atau R&D, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti Artificial Intelligence dan Internet of Things. Dalam kegiatan R&D terdapat berbagai jenis transaksi yang mendukung proses penelitian dan pengembangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perusahaan membayar gaji tim peneliti AI sebesar 18 juta. Biaya ini merupakan biaya utama karena digunakan untuk membayar tenaga ahli yang mengembangkan sistem. Yang kedua itu ada perusahaan membeli dataset keuangan premium sebesar 7 juta. Dataset ini digunakan untuk melatih model AI agar dapat bekerja secara akurat. Yang ketiga itu ada perusahaan membayar lisensi software machine learning sebesar 8 juta. Software ini penting untuk menjalankan dan mengembangkan sistem berbasis AI. Yang keempat itu ada perusahaan membayar langganan jurnal ilmiah internasional sebesar 3.500.000 rupiah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan referensi terbaru dalam kegiatan riset. Yang kelima itu ada perusahaan membayar layanan cloud computing sebesar 4 juta. Layanan ini digunakan untuk proses simulasi dan pelatihan sistem secara online. Transaksi lengkap disajikan pada lampiran, sedangkan slide ini hanya menampilkan transaksi yang paling mewakili aktivitas industri R&D. Di sini saya akan menjelaskan jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan PT Inovasi Teknologi Nusantara. Nah, khususnya berkaitan dengan aktivitas riset dan juga pengembangan. Pencatatan ini itu bertujuan agar setiap transaksi itu bisa diklasifikasikan dengan tepat, baik itu beban riset, aset tidak berwujud, pendapatan maupun juga kewajiban. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada slide jurnal umum yang disajikan pada transaksi pertama itu perusahaan mencatat setoran modal sebesar 100 juta yang dimana ini itu dicatat sebagai kas di sisi debit dan modal disetor di sisi kredit. Kemudian untuk transaksi yang kedua itu adalah pembayaran beban gaji peneliti sebesar 18 juta. Karena ini merupakan bagian dari aktivitas riset, maka itu dicatat sebagai beban di sisi debit dan kas di sisi kredit. Kemudian untuk transaksi yang ketiga itu adalah pembelian dataset riset sebesar 7 juta, yang dimana itu digunakan sebagai pendukung pengembangan sistem, sehingga itu dicatat sebagai beban pada sisi debit dan kasnya di sisi kredit. Kemudian untuk transaksi yang keempat itu berupa pembayaran lisensi software sebesar 8 juta, yang juga itu termasuk dalam biaya pendukung riset dan tercatat sebagai beban pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Transaksi yang berikutnya itu adalah pembayaran jurnal ilmiah sebesar 3.500.000
yang digunakan sebagai referensi penelitian dan juga dicatat sebagai beban di sisi debit dan kas pada sisi kredit. Nah, dari tabel-tabel yang sudah dipaparkan itu bisa kita lihat bahwa sebagian besar transaksi itu merupakan biaya riset, sehingga itu sesuai dengan PSAK 19. Biaya tersebut itu langsung diakui sebagai beban dan belum dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Nah, jurnal umum yang lengkap itu terdapat pada lampiran, sedangkan slide ini itu hanya menampilkan transaksi yang paling dominan dan paling mewakili aktivitas perusahaan R&D. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian neraca saldo di perusahaan riset dan pengembangan. Jadi neraca saldo ini adalah laporan yang disusun setelah seluruh transaksi dicatat dalam jurnal umum. Neraca saldo ini menunjukkan saldo akhir setiap kelompok akun dan memastikan bahwa jumlah debit dan kredit telah seimbang sebelum laporan keuangan disusun. Nah, di slide ini ada kelompok aset perusahaan. Di bagian debit ada aset perusahaan tercatat sebesar Rp119.375.000. Terus ada beban operasional dan riset sebesar Rp105.500.000, beban non-kas sebesar Rp20.500.000, serta total keseluruhan di sisi debit adalah Rp245.375.000. Untuk di sisi kredit itu ada liabilitas senilai Rp76.875.000, pendapatan sebesar Rp60.000.000, ada modal disetor sebesar Rp100.000.000, dan di aset sisi kredit bertotal sejumlah Rp8.500.000. Salah coba. Kemudian di sisi kredit itu ada liabilitas senilai Rp76.875.000, ada pendapatan sebesar Rp60.000.000, modal disetor sebesar Rp100.000.000, dan terdapat juga aset di sisi kredit sejumlah Rp8.500.000. Dan total di sisi kredit juga Rp245.375.000. Kemudian di sisi kredit kita ada liabilitas senilai Rp76.875.000, ada pendapatan sebesar Rp60.000.000, ada modal disetor sebesar Rp100.000.000, dan juga aset yang berjumlah Rp8.500.000. Jadi di total sisi kredit juga sama, yaitu Rp245.375.000. Seperti yang dapat dilihat, total debit dan kredit itu sama-sama menunjukkan angka, yaitu Rp245.375.000. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi ini telah dilakukan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi pada PT Inovasi Teknologi Nusantara periode 31 Desember tahun 2025, yang dimana laporan laba rugi ini digunakan untuk melihat pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan selama satu periode, yang dimana perusahaan ini memperoleh total pendapatan sebesar Rp60 juta yang berasal dari hibah riset, royalti lisensi teknologi, dan kontrak riset, yang dimana sementara itu total beban perusahaan mencapai Rp126 juta, beban terbesar berasal dari gaji engineer dan gaji peneliti, yang dimana karena perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan riset. Selain itu, terdapat beban lain seperti lisensi software, iCloud computing, dan pengembangan software dan pengujian sistem, yang dimana perusahaan ini juga memiliki beban non-kas seperti penurunan nilai proyek R&D, amortasi aset tak berwujud, dan penyusutan peralatan laboratorium, yang dimana karena total beban lebih besar daripada pendapatan, perusahaan ini mengalami rugi besar sebesar Rp66 juta, yang dimana namun kondisi ini masih wajar karena perusahaan masih berada pada tahap pengembangan dan investasi teknologi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas, yang dimana laporan perubahan ekuitas ini digunakan untuk menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Pada laporan ini, modal awal perusahaan sebesar Rp100 juta, kemudian perusahaan mengalami rugi sebesar Rp66 juta, yang dimana akibat kerugian tersebut, modal akhir perusahaan ini menjadi Rp34 juta, yang dimana penurunan modal ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal perusahaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional dan pengembangan teknologi, yang dimana namun kondisi tersebut masih tergolong normal untuk perusahaan berbasis riset dan teknologi karena fokus utamanya perusahaan ini masih mengembangkan inovasi dan belum
berorientasi penuh pada keuntungan jangka pendek. Dari laporan perubahan ekuitas ini juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu masih berada pada tahap pertumbuhan dan ekspansi usaha. Lalu selanjutnya akan menjelaskan laporan perubahan posisi keuangan pada PT Inovasi Teknologi Nusantara per 31 Desember tahun 2025, yang dimana laporan ini menunjukkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan, yang dimana total aset perusahaan ini sebesar Rp110.875.000 yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar perusahaan ini berupa kas dan biaya dibayar muka dengan total Rp70.500.000, sedangkan aset tidak lancar ini berupa aset tak berwujud, hasil pengembangan teknologi seperti biaya pengembangan, paten, dan aset dalam proses dengan total Rp40.375.000 setelah dikurangi amortisasi dan penyusutan. Lalu pada sisi liabilitas, perusahaan ini memiliki total kewajiban sebesar Rp50 juta yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Sementara itu, total ekuitas perusahaan ini sebesar Rp34 juta yang berasal dari modal disetor dikurangi saldo rugi perusahaan. Nah, dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini masih berada pada tahap pengembangan dan sebagian besar aset perusahaan berasal dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi. Lalu kita masuk ke atas laporan keuangan atau juga disebut dengan CALK, yang dimana ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai laporan keuangan perusahaan. Pada catatan umumnya dijelaskan perusahaan ini bergerak di bidang riset pengembangan teknologi AI dan kemudian laporan ini keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau juga disebut dengan SAK dengan metode akrual dan biaya historis. Dalam kebijakan akuntansi dijelaskan bahwa pendapatan diakui saat diperoleh, sedangkan aset tak berwujud ini dicatat sebagai PSAK 19 dan diamortasi menggunakan metode garis lurus, yang dimana perusahaan juga memiliki kas dan biaya dibayar di muka untuk desain. Selain itu, perusahaan juga mempunyai aset tak berwujud seperti biaya pengembangan, paten, dan aset dalam prosesnya. Namun terdapat amortisasi karena ada proyek yang mengalami penurunan nilai. Pada bagian kewajiban, perusahaan memiliki utang pihak ketiga dan pinjaman bank dengan bunga 9%. Untuk ekuitasnya dan modal perusahaan sebesar Rp100 juta itu, namun perusahaan mengalami rugi sebesar Rp66 juta itu, sehingga total ekuitas ini menjadi Rp34 juta, yang dimana pendapatan perusahaan ini berasal dari hibah, royalti, lisensi teknologi, dan kontrak riset. Sedangkan beban operasional perusahaan itu berasal dari biaya gaji, lisensi software, iCloud computing, dan biaya riset lainnya. Walaupun perusahaan mengalami kerugian, perusahaan masih dapat beroperasi karena memiliki dukungan pendanaan dan potensi pengembangan usaha di bidang teknologi. Lalu berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun tadi, dapat disimpulkan bahwa PT Inovasi Teknologi Nusantara ini merupakan perusahaan teknologi berbasis R&D yang masih berada pada tahap pengembangan. Lalu perusahaan ini mengalami rugi bersih karena tingginya biaya penelitian dan pengembangan teknologi. Namun kondisi ini masih wajar karena perusahaan masih berfokus pada investasi dan pengembangan inovasi, yang dimana perusahaan ini memiliki potensi pertumbuhan di masa depan karena bergerak di bidang yang memiliki prospek itu yang cukup besar. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan ini telah menerapkan beberapa standar akuntansi seperti PSAK 19, PSAK 48, PSAK 72, dan PSAK 16. Yang selain itu, catatan atas laporan keuangan atau juga disebut dengan CALK ini juga membantu menjelaskan kebijakan akuntansi serta kondisi keuangan perusahaan secara lebih rinci. Dengan penerapan standar akuntansi yang tepat, laporan keuangan perusahaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Analisis kebijakan akuntansi. Dasar regulasi menggunakan pemahaman terhadap dasar regulasi merupakan landasan penting dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat, khususnya bagi perusahaan dengan aktivitas riset dan pengembangan R&D. Pengaturan utama mengacu pada PSAK 19 aset tak berwujud dan PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK 19 aset tak berwujud, biaya riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya karena belum ada kepastian manfaat ekonomi. Biaya pengembalian dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria seperti 1. Kelayakan teknis, 2. Niat menyelesaikan proyek, 3. Kemampuan menjual hasil, 4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan, 5. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Kedua, perubahan di kebijakan hanya diperbolehkan jika memberikan informasi yang lebih relawan dan andal. Tiga, meningkatkan pentingnya penggunaan statement dan estimasi yang wajar oleh manajemen. Selaras dengan PS38 NESS yang dikeluarkan oleh IFRS, dasar regulasi ini menjadi pedoman teknis sekaligus landasan analisis kebijakan yang dipilih perusahaan. Analisis kebijakan akuntansi perusahaan dihadapkan pada dua pendekatan utama dalam perlakuan biaya pengembangan, yaitu metode kapitalisasi dan metode pembebanan langsung. Masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap laporan keuangan. Metode kapitalisasi mengaku biaya pengembangan sebagai aset berwujud. Biaya dialokasikan melalui amortisasi selama umur manfaat aset. Dampak laba periode berjalan lebih tinggi dan lebih stabil. Kelemahannya sangat bergantung pada judgement manajemen, penilaian bersifat subjektif dan berpotensi bias earning management. Metode pembebanan langsung, seluruh biaya pemohonan diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Pendekatan lebih konservatif dan tidak bergantung pada estimasi masa depan, lebih sederhana dan mengurangi risiko kesalahan penilaian. Kelemahan menurunkan laba periode berjalan, tidak mencerminkan potensi nilai ekonomis proyek yang dikembangkan. Analisis kebijakan akuntansi menunjukkan adanya trade-off antara relevasi dan kendala informasi. Metode kapitalisasi lebih relevan, sedangkan metode pembebanan langsung lebih andal. Dampak terhadap laporan keuangan. Pemilihan kebijakan akuntansi yang berbeda memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan, baik laporan laba rugi, posisi keuangan maupun analisis rasio keuangan. Dampak pada laporan laba rugi. Kapitalisasi meningkatkan laba periode awal karena biaya tidak langsung diakui sebagai beban. Periode berikutnya muncul beban amortisasi yang menurunkan laba bertahap. Pembebanan langsung menurunkan laba pada periode berjalan tetapi tidak menimbulkan beban di masa depan. Dampak pada laporan posisi keuangan. Kapitalisasi meningkatkan total aset karena adanya pengakuan aset tak berwujud memberikan kesan perusahaan memiliki sumber daya lebih besar. Jika aset tidak menghasilkan manfaat ekonomi, dapat terjadinya overstatement aset yang menyesatkan penggunaan laporan keuangan. Dampak pada rasio keuangan RO, return on asset. Kapitalisasi dapat menurunkan ROA karena meningkatkan aset. EBITDA. Kapitalisasi dapat meningkatkan EBITDA karena biaya langsung tidak dibebankan. Stabilitas laba. Kapitalisasi menghasilkan laba lebih stabil, sedangkan pembebanan langsung membuat laba lebih fluktuatif. Bagi perusahaan berbasis R dan D, dampak ini sangat penting karena tingginya investasi pengembangan dan ketidakpastian hasil, sehingga memengaruhi penilaian kinerja perusahaan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi kebijakan. Pendekatan yang paling tepat adalah kombinasi untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan relevansi informasi. Pendekatan kombinasi biaya riset dibebankan langsung sebagai beban karena sifatnya masih belum pasti. Kebijakan kombinasi memberikan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan relevansi informasi keuangan. Biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud jika memenuhi seluruh kriteria dalam standar akuntansi. Rekomendasi pendukung berbaru dokumentasi proyek, simpan bukti kelayakan, teknis proyek, manfaat ekonomi, dan ketersediaan sumber daya. Jaga konsistensi kebijakan, terapkan kebijakan secara konsistensi agar laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode. Tingkatkan transparansi, ungkapkan asumsi dan estimasi yang digunakan secara jelas dengan laporan keuangan. Pengawasan dan audit, lakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan menghindari penyalahgunaan kebijakan. Dengan menerapkan kebijakan yang tetap, laporan keuangan akan lebih andal, relevan